Sobat Mengenal Indonesia, aku Nadia. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih kerja di startup, enak atau enggak. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama pembicara kita, namanya Rio Fata. Lebih enaknya sih biar Rio langsung kenalin dirinya sendiri ya. Oke. Silakan Rio. Oke, terima kasih Yanka. Halo, nama gue Rio Fatah. Gue latar belakangnya adalah jurusan di manajemen bisnis telekomunikasi informatika dan gue lulusan dari Telkom University. Dan sekarang ya gue punya pengalaman di startup dan juga sekarang lagi berkarir di salah satu e-commerce di Indonesia. Oke, nah Rio, gue mau nanya deh, kenapa sih lo tertarik buat berkecimpung di dunia startup? Itu awal mulanya kayak gimana? Awalnya diajak temen gue, namanya itu Wahyu Danar Syakuntala. Jadi awalnya itu ketika di SKS magang itu maksudnya di universitas itu kan kita diberi SKS magang di mana kita harus mencari perusahaan untuk kita di situ kita magang ataupun internship. Jadi banyak teman-teman gue di kalangan jurusan gue yang ngajakin kalau untuk ngajak ayo Rio magang di perusahaan BUMN ini atau enggak perusahaan sipil ini. Gue mikir ya, kalau misalkan gue magang di situ, gue ngabisin waktu gue beberapa bulan di situ, gue nggak akan dapat apa-apa di situ. Gue cuma dapat nilai magang lah di situ. Gue nggak mau kayak gitu doang. Akhirnya ada temen gue nih yang tiba-tiba ngajak, yuk ini ada perusahaan startup, jadi itu ngerintis suatu aplikasi email gitu deh pokoknya. Gue mikir, wah ini aplikasi email diapain lagi nih, soalnya udah ada lah email yang sering kita pakai. Ya udah gue apply di situ deh, semoga gue dapet pengalaman yang baik di sini. Dan ternyata yes, di startup ini gue bener-bener dapet pengalaman, gue bener-bener dapet insight yang baru, gue dapet pelajaran baru yang dimana gue pasti gue ngebandingin ke teman-teman gue nggak bakal dapet perusahaan BUMN atau perusahaan sipil itu sih awalnya, itu sih kayak dari magang gitu. Setelah magang itu lo tetap tertarik berkecimpung di dunia startup ya akhirnya. Itu seperti yang kita tahu juga kan, setelah lo magang itu lo masuk lagi ke salah satu startup terbesar ya di Indonesia. Nah, itu ikut magang lagi atau langsung karyawan? Iya. Gue jelasin juga latar belakang gue seorang manajemen graduate, dimana orang-orang mikir seorang manajemen wawasannya luas nih atau enggak soal pelajaran bisnis oke banget, tapi gue merasa insecure banget dengan titel gue ini. Gue merasa gue lulus itu seperti gelas kosong yang dimana gue nggak bisa ngeplain apa-apa ke semuanya. Akhirnya gue coba aja deh. Awalnya juga gue udah ngeplay perusahaan sih seperti teman-teman semua. Jadi 6 perusahaan gue ditolak semua, maksudnya nggak ada panggilan. Dan gue coba gue mungkin karena titel gue kecil gini, gue coba deh magang dulu. Gue itu nyoba magang ke apply magang dua perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Yang satu hijau, yang satu oranye, yang satu hijau dan satu oranye. Namun gue hanya dapat satu panggilan di salah satu itu. Jadi awalnya magang itu 3 bulan. Di situ prosesnya lumayan ketat sih. Jadi seleksi magangnya itu ada sekitar 60 sampai 100-an lah. Dan itu prosesnya lumayan ketat banget karena ada tes matematika dasar atau pokoknya full English deh. Jadi akhirnya full English. Di situ gue bener-bener belajar banget karena gue insecure. Gue tahu perusahaan ini perusahaan besar banget, pasti peminatnya juga banyak banget dan juga punya latar belakang yang bagus banget. Kira gue belajar dan akhirnya keterimalah di situ untuk magang selama 3 bulan. Itu jadi awalnya magang 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi. Nah, dan salahnya gue itu Kak, jadi ternyata teman-teman gue yang bisa naik untuk menjadi titel karyawan di situ adalah mereka langsung apply lagi. Salahnya gue adalah gue menunggu kayak kultur corporate. Kalau misalkan lu nak magang 3 bulan, 6 bulan, lu pasti direkomendasiin. Tapi ternyata kulturnya di situ enggak. Kalau emang lu merasa cocok atau merasa punya experience, silahkan apply. Silahkan kalau emang cocok dengan kemampuan lu, silahkan apply. Dan gue salahnya itu, gue nggak apply selama itu. Jadi malah nungguin rekomendasi dari manajer gue
Sampai-sampai manajer gue eh, komen, yo lu kenapa nggak apply sih? Gue bingung kak. Gue kira lu bakal nginiin gue, ngerekomendasiin gue, ternyata enggak. Yo lu tuh bego, kenapa nggak apply aja gitu. Jadi gue malah curhat ke dia, kak sorry gue merasa titel gue nggak cocok, kemampuan gue nggak cocok. Gue malah, lu bego yuk, gue ngelihat sesuatu dari lo, silakan lo apply. Gue di iya kultur kita nggak ada maksudnya ngasih tahu ini orang bagus, ini orang apa, silahkan lo apply aja, gue yakin lo bisa. Dan akhirnya ya alhamdulillah sesuai dengan omongan dia gue bisa gitu. Oke, terus gue mau nanya lagi nih, Nis. Tahu gue itu culture di corporate biasa sama di startup itu dia culture-nya beda ya. Beda banget. Kalau di startup itu dia lebih fast-paced environment. Fast-paced environment. Itu benar nggak sebenarnya? Bener banget ya. Kalau gue ceritain apa ya? Mungkin kalau di corporate besar atau apa ya, lu dikasih seminar awalnya atau training, dapat sertifikat lah, ibaratnya keren banget lah maksudnya. Lu punya bagus-bagusin CV. Itu tuh biasanya kan mereka dalam 1 bulan materi itu akan diterapkan selama 1 tahun, 2 tahun ke depan. Berbeda dengan startup gini, setiap hari lu tuh belajar. Jadi manajer lu kayak punya kewajiban untuk ngajarin semua orang. Kalau misalkan lu kurang dalam hal apa ya, ngajak seller ataupun ngajak klien gimana caranya untuk beroperasi bisnis, itu tuh si manajer punya kewajiban itu untuk ngajarin lu gimana caranya lu bisa ngelakuin hal itu. Jadi untuk perihal face face bener banget, kita tuh setiap hari belajar, kita setiap hari dikasih materi, kita setiap hari disuruh baca buku ini dan kasih laporannya di bulan ke depan lu gimana, udah ada perkembangan atau belum gitu sih. Jadi bener-bener setiap hari kita belajar gitu. Nah, oke. Terus, ini gue boleh sebutin nggak posisi lo di sini sebagai apa? Boleh. Nah, ini kan lo sebagai business development kan Yes. di e-commerce ini. Nah, mungkin di beberapa company gitu kan kadang ada requirement yang khusus, misalnya lulusan dari jurusan apa. Nah, kalau dari business development sendiri itu apa harus dari jurusan manajemen kayak lo gini atau dari semua jurusan tuh bisa sebenarnya masuk situ? Kalau untuk business development ya, gue kasih tahu ke teman-teman sekalian semua, kalau business development itu nggak spesifik untuk untuk nerima karyawan ya. Gue juga udah ngeriset banyak sebelumnya untuk masuk ke sini. Kalau business development itu requirement sebenarnya selalu any major, nggak spesifik untuk only management, only accountants, only marketing or something else, tapi yang penting any major. Soalnya ketika kita masuk, kita diberi tahu, maksudnya kita bisa tahu gambarannya kalau pekerjaan kita ini bisa dimulai, kita bisa improve atau ngelakuin semuanya dari nol gitu. Apa yang kita pekerjakan di sini semuanya bisa dari nol karena kita sama-sama. Itu sih kayak kultur startup ini kan, maksudnya kalau kita bandingkan dengan corporate adalah generasi di startup ini kan benar-benar generasi yang kita satu generasi kita semua, kayak milenial semua, generasi Z malah sampai kita nggak nemuin baby boomer atau nggak generasi milenial di sini. Jadi benar-benar kalau misalkan pengen belajar pengen apa, lu tinggal tanya. Beda dengan kalau untuk corporate, mungkin Pak saya pengen tahu hal ini, mungkin dia akan jawabnya kapan atau apalah. Tapi kalau misalkan lu tanya ke teman lu sendiri soal rekan kerja, sini gue ajarin lu, sini gue tunjukin lo, itu sih. Jadi untuk di startup ini itu sih yang jadi suatu hal yang plusnya, kita gampang mudah belajar karena kita satu generasi gitu. Nggak ada segan antara atasan sama staff biasanya gitu ya. Oke. Di zaman sekarang ini kan kayak banyak banget ya fresh graduate, pokoknya anak-anak zaman milenial ini pengen banget yang namanya kerja di dunia startup. Apalagi nih ya kayak gue tuh main TikTok, terus gue lihat video-video di TikTok orang-orang yang kerjanya di startup, itu komentarnya tuh kayak, Kak gimana sih cara kerja di sini? Jadi banyak banget peminatnya. Sebenarnya di dunia startupnya sendiri itu banyakan enaknya atau enggaknya? Gue mikir dalam pikiran gue sendiri ya, maksudnya pendapat gue sendiri, kalau perihal setiap kerjaan pasti ada plus minusnya, tergantung banyakkan minusnya atau banyakkan plusnya. Tapi untuk bekerja startup plusnya gini, lo akan punya
lingkungan yang sangat mendukung lo punya power di situ. Jadi kalau di breakdown power itu kan dibagi, mungkin lu punya money, lu punya position, tapi power yang paling kuat itu adalah lu punya lingkungan yang sangat mendukung lu. Itu di startup itu lingkungan yang sangat mendukung lu banget. Plusnya itu, terus juga mungkin ya karena culture startup ini mungkin lu si perusahaan ini punya angel investor, masih punya banyak dana, jadi kadang-kadang mereka masih manjain perihal karyawannya. Soalnya itu sih budaya startup, ketika karyawan happy, pekerjaan dia pasti bagus begitu. Perihal minusnya apa ya? Startup itu kan masih perlu growth, masih perlu punya pasar yang eh, pasar yang mereka raih itu mereka masih perlu hal itu. Jadi kadang-kadang perihal pekerjaan itu sangat lebih banget, maksudnya lebih jam kerja dibandingin jam kerja pekerja startup dengan pekerja lain adalah jam kerja kami banyak banget. Malah di luar-luar jam kerja kadang-kadang kami masih juga disertakan oleh gitu. Disertain tugas-tugas kerjaan. Tugas-tugas pekerjaan gitu. Jadi wah ada perubahan ini ya, perubahan ini kan itu kembali tadi startup adalah fast paced environment. Jadi segala perubahan yang sangat cepat di luar di lingkungan dia. Jadi hal itu harus cepat-cepat kita antisipasi juga gitu. Itu sih jadi jam kerja. Berarti balik lagi sebenarnya ke tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalnya mungkin dia nggak akan jengkel atau nggak akan kayak kesel gitu ditambah tugas yang banyak, terus jam lembur yang banyak, karena emang bener-bener mau belajar hal tersebut gitu ya. Terus, nah setelah ini lo bakal tetap berkecimpung di dunia startup atau mungkin di lain waktu setelah bekerja di e-commerce ini lo bakal pindah ke corporate atau gimana? Perihal itu sih jangka panjang gue masih pengen berkecimpung mulu di startup dulu, karena emang target gue dalam 5 tahun gue bisa jadi bisnis influencer. Itu menurut gue untuk menjadi seorang bisnis influencer perlu juga privilege atau enggak latar belakang yang bagus juga. Dengan gue masuk di e-commerce ini gue bisa dapat ilmu yang banyak, gue bisa dapat pengalaman juga yang banyak, juga bisa bagus-bagusin CV sih ibaratnya. Jadi wah lu udah lama banget di dunia startup nih, jadi kan orang ngeliat wah seorang bisnis influencer banyak lu udah punya pengalaman di startup, gue pengen deh punya mentor kayak dia gitu. Dan juga gue masih nyari mentor sih sekarang, maksudnya untuk perihal bisnis gitu. Untungnya di perusahaan gue ini bener-bener manajernya atau seniornya yang benar-benar ngerti banget soal bisnis. Jadi itu sih gue masih pengen banget ngulik-ngulik mereka, menggali-gali mereka soal bagaimana pengalaman mereka soal pengalaman dan juga pengetahuan mereka soal dunia bisnis. Tapi untuk perihal berapa lamanya gue nggak akan tahu, tapi yang pasti gue pengen dapetin segala hal dulu dari mereka, baru setelah itu oke lah gue dapat kerja di corporate, is okay. Yang penting gue punya side job yang sesuai dengan pekerjaan gue yang saat ini begitu. Oke, nah ini gue mau sedikit out of topic sebenarnya, tapi karena banyak banget mungkin anak-anak milenial zaman sekarang yang mau bekerja di startup, boleh dong lo cerita sedikit tentang proses interview di sana tuh kayak gimana gitu. Mungkin karena startup ya, jadi dibungkusnya tuh keren banget, karena dibungkusnya tuh wah seru banget nih. Yang pasti tuh satu hal yang paling gue saranin, lu kuasain bahasa Inggris lu, atau enggak seenggaknya lu tonton deh gimana sih interview bahasa Inggris tuh gimana. Lu latih diri lu dulu sebelum lu interview, soalnya bener banget bahasa Inggris juga salah satu nilai yang mereka yang mereka lihat dari lo gitu, pengetahuan Inggris lo sampai mana. Dan juga ketika lo interview, pastiin lo tahu lo punya strategi apa untuk startup tersebut, karena yang pasti startup itu kan selalu mencari insight atau enggak masukan-masukan baru. Yang penting lo punya satu strategi, soalnya kadang-kadang mereka user interviewnya kadang-kadang perihal itu juga. Pastiin banget lo tahu bidang apa yang lo masukin. Jangan sampai karena lo
kayak gue nih, maksudnya lu manajemen, lu masuk ke business development, tahu-tahu lu nggak ngerti gimana sih cara cara ngembangin bisnis yang 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 baik kayak yang gitu. baik kayak gimana gitu, itu lu mesti pahamin banget. Pasti mereka menanyakan soal hal itu. Untuk interview yang lain ya kayak mungkin sama kali ya, sama dengan perusahaan lain seperti matematika dasar atau psikotes seperti yang lain. Yang penting kayak nasihat-nasihat job seeker yang lain sih, yang penting lu jangan pernah eh, berhenti berusaha untuk mencari pekerjaan yang lu pengen gitu. Oke Rio, makasih banyak nih udah mau sharing ke teman-teman semua, ke Mengenal Indonesia gimana rasanya kerja di startup. Tadi juga udah dijelasin, udah dijabarin banyak banget yang bisa kita ambil juga, culture kerja di sana kayak gimana dan lain sebagainya. Thank you. Terima kasih Mengenal Indonesia. Dadah. Oke teman-teman semua, buat yang mau tahu lebih banyak tentang isi podcast kita apa aja, langsung aja kunjungin YouTube kita di Mengenal Indonesia dan Instagram kita Mengenal Indonesia _ ada di bawah ini. Terima kasih, dadah.